semuanya, kembali lagi bersama Membaca Nusantara. Kali ini kita kedatangan tamu, rekan saya. Beliau juga salah satu dosen yang concern dalam hak asasi manusia. Namanya Mas Andika. Selamat datang di channel Membaca Nusantara. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Membaca Nusantara. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia bersama Mas Andika. Apa sih hak asasi manusia itu? Kemudian bagaimana praktek hak asasi manusia di Indonesia? Apakah ada perbedaan antara HAM yang ada di Indonesia dengan HAM yang ada di negara-negara yang lainnya? Oke, sudah siap, Mas? Siap. Menurut Mas Andika, itu apa sih konsep dasar dari hak asasi manusia itu sendiri? Oke. Terima kasih Mbak Priska. Jadi gini, konsep dasar HAM ini sebenarnya adalah hak asasi manusia ini secara konsep adalah sangat sederhana, tapi begitu rumit dalam implementasinya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita belajar apa itu hak asasi manusia, apa itu HAM, itu sangat sederhana. Dan barangkali sebagian besar dari kita sudah mengenal apa itu hak asasi manusia, apa hak yang termasuk dari hak asasi manusia kita apa dan sebagainya. Yang jadi permasalahan itu adalah implementasinya. Sampai saat ini ya ruwet sekali. Mungkin hak asasi manusia ini kan secara konsep dasar dari kata hak, asasi, dan manusia. Hak adalah klaim yang dibenarkan secara moral untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, dan memiliki sesuatu. Jadi klaim yang dibenarkan secara moral untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, atau berbuat sesuatu. Asasi itu artinya mendasar, hal-hal yang berkaitan dengan mendasar. Karena di sini ada kata manusianya, ya hal-hal yang mendasar, prinsip-prinsip mendasar yang berkaitan dengan manusia. Berarti hak asasi manusia secara arti kata adalah klaim yang dibenarkan secara moral untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, dan memiliki sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar dari manusia. Kalau variannya apa itu hak yang sesuatu yang mendasar bagi manusia, ya tentu ada hak hidup, hak memperoleh kehidupan yang layak, misalkan hak makan, minum, dan lain sebagainya, hak berserikat, hak yang berkaitan dengan berpendapat, mengeluarkan pendapat di depan umum, dan sebagainya. Hak asasi manusia ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang organis yang ada dalam manusia. Saya bisa mengatakan sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah ya hak kita sendiri. Karena kehidupan kita, terus kemudian karakter kita, maksudnya sesuatu yang alamiah dalam diri kita, itu kan paling dekat dengan kita, yaitu hak asasi manusia. Oke, kemudian tadi kan kalau sudah dijelaskan oleh Mas Andika kalau hak asasi manusia itu merupakan sesuatu yang mendasar yang diklaim ya. Kalau begitu, kalau kita ini melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan walaupun itu menyakiti orang lain tidak bermasalah gitu, karena itu hak kita. Nah gini, saya harus meluruskan pandangan itu ya. Kadang kita ngomong, ya ini kan hakku untuk ngomong gitu kan. Ini kan hak aku, ini kan milikku, dan lain sebagainya. Saya perlu meluruskan begini Pak Priska. Kita dari SD sampai SMA, kita selalu dapat materi mengenai di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu kan selalu dikatakan bahwa untuk menjadi warga negara yang baik, good citizen, itu kan harus ada hak dan kewajiban. Warga negara yang baik selalu dikatakan adalah mereka yang memenuhi kewajibannya dulu, baru menuntut haknya. Jadi seolah-olah hak ini adalah bisa kita dapatkan ketika kita memenuhi kewajiban kita. Sebenarnya dalam konsep HAM tidak selalu begitu. Tidak selalu antara hak dan kewajiban ini berhubungan, meskipun ada beberapa hal yang memang berhubungan, tapi tidak selalu berhubungan. Atau bagaikan dua bilah keping dalam uang koin begitu. Tidak selalu begitu. Karena begini, dalam hak asasi manusia, dalam HAM, sebenarnya yang membatasi HAM ini bukan kewajiban. Yang membatasi HAM itu adalah hak orang lain. Misalkan begini, ada orang punya
hak untuk berpendapat di depan umum. Tapi sebenarnya dia tidak punya kewajiban bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menghina orang lain. Sebenarnya tidak selalu begitu. Tapi dia juga harus tahu bahwa yang dia omongkan itu jangan sampai melanggar hak asasi orang lain. Artinya orang lain itu punya hak juga untuk dihargai, harkat martabat derajatnya sebagai manusia. Siapa sih misalkan dia ngomong kotor disamakan orang yang dia ajak omong itu dengan hewan misalkan dan sebagainya. Yang membatasi hak itu ya hak orang lain. Hak orang lain untuk diperlakukan dengan cara yang baik, layaknya manusia yang layak, harkat martabat derajatnya itu utuh sebagai manusia. Oke, ya memang benar sekali sih ya, bahwa dalam hak asasi manusia yang membatasi kita itu adalah hak asasi manusia orang lain. Kita harus menghargai harkat martabat orang lain walaupun tidak ada kewajiban asasi manusia. Seperti itu ya Mas ya. Kemudian ini nih, apakah ada perbedaan? Karena HAM ini kan bersifat universal ya, jadi berlaku di semua negara gitu. Apakah ada perbedaan sih antara HAM yang ada di Indonesia dengan HAM yang ada di negara-negara lain secara konsep dan juga prakteknya? Ya, jadi gini, setelah kita tahu pemaknaan soal hak asasi manusia ya, bahwa sebelum saya menjawab apakah ada perbedaan antara HAM yang berlaku di negara kita Indonesia dengan HAM yang berlaku di belahan dunia yang lain gitu kan. Mungkin saya akan mengatakan begini dulu bahwa konsep hak asasi manusia ini punya banyak pandangan. Kita belajar hak asasi manusia itu sebenarnya bukan untuk diri kita, juga bukan untuk orang lain, tapi kedua-duanya gitu loh. Jadi kalau kita belajar HAM, misalkan kalau kita ngomong sebagai pendidik atau pengajar HAM, sebenarnya yang kita tuju itu bukan hanya untuk memberikan pemahaman bahwa misalkan orang itu harus toleransi loh, tapi kita jangan sampai lupa bahwa kalian juga atau diri kita tuh juga harus toleran gitu. Terkadang ini yang miss gitu. Jadi kita ngomong panjang lebar mengenai bahwa menghormati HAM itu adalah contohnya sikapnya dalam macam-macam gitu. Tapi kita lupa sendiri bahwa kita ini juga bagian dari itu. Gitu. Nah, HAM di Indonesia berbeda ataukah sama dengan HAM yang berlaku di berbagai dunia, berbagai negara? Saya bisa menjawab bahwa berbeda. Karena minimal ada dua pandangan terkait itu. Pertama, HAM secara universal dan HAM secara partikular. Ini berhubungan kalau universal ini berkaitan dengan negara-negara ini kan meratifikasi berbagai konvensi internasional gitu loh. Kalau kita ngomong universal, berarti ya secara keseluruhan, secara ANSI ya kita ikut yang namanya konvensi-konvensi HAM internasional, misalkan DUHAM dan sebagainya. Tapi kalau partikular, kita meratifikasi konvensi-konvensi internasional soal HAM itu ke negara kita, namanya jurisdiksi wilayah hukum tertentu, terus kemudian kita sesuaikan dengan muatan-muatan norma adat istiadat dan norma-norma yang berlaku secara khusus di negara tersebut. Sedangkan di Indonesia, saya pikir kok HAM-nya, paradigma pemikiran HAM-nya itu adalah partikular, karena kita secara internasional ya kita meratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait hak asasi manusia. Kita bagian turut andil dalam itu gitu, meratifikasi. Tapi juga kita dalam paradigma HAM kita itu juga kita menyesuaikan atau artinya disesuaikan dengan kultur adat istiadat. Misalkan saya ambil contoh misalkan di Indonesia ini kan negara yang coraknya kita kenal dengan negara ketimuran. Negara ketimuran ini adalah negara yang norma-normanya begitu kompleks gitu, tidak seperti negara-negara barat. Di negara barat ada
laki-laki dan perempuan tidak menikah, tinggal bersama, mempunyai anak dan sebagainya, saya pikir itu tidak masalah. Itu di Indonesia. Dan dengan norma-norma yang ada di Indonesia sebenarnya itu tidak bisa. Contohnya begitu saja. Di Amerika memegang memegang senjata itu adalah bagian dari hak individu. Tapi kalau di Indonesia itu tidak. Maka ada pelaksanaan HAM di berbagai negara ini berbeda, terutama dengan konsep partikularnya itu karena sesuai dengan ada istiadat dan norma yang ada. Jadi berbeda teman-teman antara HAM yang ada di negara kita dengan yang ada di negara-negara lainnya, karena HAM yang ada di Indonesia harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, kemudian juga harus sesuai dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ini juga ini loh Mbak Priska, sekalian untuk mematakan bahwa kalau orang ngomong HAM itu dikatakan liberal, dan ketika dia ngomong liberal itu seperti gaya kebarat-baratan. Itu tidak selalu begitu. Iya benar. Karena ini juga teman-teman, kita memiliki ideologi Pancasila. Oleh sebab itu HAM-nya Indonesia itu juga harus disesuaikan dengan Pancasila itu sendiri, terutama sila yang kedua, kemanusiaannya harus sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab ini dijiwai oleh sila pertama, ketuhanan, dan juga menjiwai ketiga sila yang ada di bawahnya. Ada perbedaan antara pelanggaran yang dinamakan sebagai pelanggaran HAM dan juga pelanggaran pidana. Itu seperti apa, Mas? Nah, ini kadang orang campur adukan ya, melanggar pidana dan melanggar hak asasi manusia. Seperti apa sih melanggar pidana? Membunuh, misalkan. Pidana atau hak asasi manusia? Ya, memang di satu sisi lain menghilangkan hak hidup orang lain itu melanggar hak asasi manusia. Tapi di sisi lain juga berlaku juga pidana. Kalau ngomong konteks normatif itu berbeda. Membunuh ketika ada aturan kemudian diproses secara hukum, dia masuk pidana. Tapi kalau ada pengabaian di sini, dia akan diproses sebagai pelanggaran HAM. Contohnya Munir, dia sama-sama dibunuh, ya kan? Marsina juga sama-sama dibunuh juga. Kenapa kok pembunuhan Munir, pembunuhan Marsina, misalkan, terus kemudian ada pembunuhan Udin, jurnalis, itu kenapa kok kasus-kasus ini dikatakan pelanggaran HAM bukan pelanggaran pidana? Karena tidak ada hukum yang hadir di sini. Tidak ada negara yang hadir untuk memberikan rasa keadilan. Hukum ini kan tujuannya adalah keadilan, bermanfaat dan kepastian. Selama ketiga tujuan ini tidak hadir dalam setiap ada kasus yang berkaitan dengan prinsip dasar manusia, maka ya itu pelanggaran asasi manusia, ya kan? Munir, terus Marsina dan sebagainya kan dibunuh. Tapi negara tidak hadir di sini, dalam artian hukum tidak memberikan rasa keadilan di sini. Maka misalkan dalam kacamata hukum normatif, mereka ini kasus-kasus ini bisa diadili. Ya, misalkan kalau ada indikasi dugaan pelanggaran HAM, bisa diproses secara khusus lewat pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi itu ya Pak. Kalau pidana ya sudah, ketika ada proses hukumnya dia akan jadi kasus pidana. Tapi kalau tidak ada memberikan rasa keadilan dan negara tidak hadir, itu bisa masuk ke pelanggaran HAM. Dugaan pelanggaran HAM. Karena kalau kita ngomong pelanggaran HAM dan enggak, itu kan harus dibuktikan secara hukum. Selain negara tidak hadir, ya kan, itu juga bisa perbedaan ini dilihat dari aktornya. Rata-rata kalau pelanggaran HAM itu melibatkan negara atau state actor, aktornya negara. Jadi yang melakukan pelanggaran ataupun yang terlibat di dalamnya adalah negara. Ya kita bisa menghitung saja pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini juga, saya kira kita akan menemukan bahwa negara juga terlibat di dalam. Terus juga HAM ini pelanggaran, yang namanya pelanggaran HAM ini kan harus dibuktikan secara hukum. Kalau sebenarnya kalau pelanggaran HAM
itu tidak perlu diselesaikan tanpa kita melihat kedaluarsa. Kalau pidana kayak seperti pidana itu, maka itu juga bisa kita lihat kenapa kemudian terselenggara ada namanya IPT, International People Tribunal untuk kasus 65. Ya kita lihat aja udah berapa puluh tahun, tapi kenapa kasus ini tidak mengalami kedaluarsa dan sampai sekarang terus ada terjadi penuntutan oleh kasus itu. Jadi kalau pidana ya mungkin ada kedaluarsanya, tapi kalau pelanggaran HAM itu bisa diselesaikan tanpa kita harus melihat kedaluarsa. Sebenarnya yang terpenting adalah political will, kemauan politik dari negara untuk bisa, misalkan kalau tidak bisa menyelesaikan lewat jalur litigasi, jalur peradilan, jadi diselesaikan dari jalur non litigasi, berupa bisa mediasi ataupun rekonsiliasi. Satu lagi yang terakhir nih, bagaimana dengan hukuman mati di Indonesia? Ini Mbak, itu masih debatable juga Mbak saat ini mengenai hukuman mati di Indonesia. Tapi begini prinsipnya, secara prinsip saja, apapun perilakunya, apapun yang dilakukan oleh pihak manapun itu tidak boleh untuk mengurangi atau melanggar hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak hidup. Termasuk dalam hal ini adalah hukuman mati. Namun juga di sisi lain kita juga dihadapkan pada supremasi hukum, soal pelanggaran hukum dan lain sebagainya, bagian dari kedaulatan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan bahwa ada norma yang berupa norma hukum yang itu bagian dari nilai yang dijunjung bersama. Ya akhirnya begini, akhirnya kalau kita mengacu kepada prinsip HAM yang konstitusional, ya sebenarnya hukuman mati ini tidak masalah. Kalau menurut prinsip HAM konstitusional, artinya gini, konstitusional itu seperti apa? Artinya adalah hak asasi manusia itu ada karena diberikan oleh hukum. Gitu. Jadi apa yang didapat, apa yang dirasakan oleh warga negara, termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia, itu adalah bagian yang diberikan oleh hukum sebagai akibat dari itu. Baiklah teman-teman, karena kita sudah ada di akhir acara, kira-kira dari Mas Andika ada pesan nggak sih terkait HAM bagi kita-kita yang masih anak-anak muda ini? Iya, sebenarnya kita belajar HAM itu bukan untuk orang lain, bukan untuk kita, tapi untuk keduanya. Tujuan kita belajar dan mengenal HAM ini kan bagaimana kita bisa memberikan proteksi terhadap hak kita, sekaligus kita memproteksi hak orang lain. Karena pelanggaran HAM itu berawal dari kita mengabaikan, kita menyepelekan hak orang lain. Gitu loh. Jadi pesan untuk kita adalah jadilah sebagai generasi sadar HAM yang tanggung jawabnya tidak hanya HAM kepada menuntut hak asasi manusia untuk kita sendiri, memproteksi hak asasi manusia kita sendiri, tapi kita juga membantu juga untuk memproteksi dari pelanggaran hak asasi manusia orang lain. Menjadi generasi yang sadar, menjadi generasi yang peduli terhadap sesama. Itu sih, semoga kita menjadi bagian dari ikhtiar menuju itu. Itu Mbak Priska. Ya, terima kasih Mas Andika atas materi yang menarik tentang hak asasi manusia. Teman-teman jangan lupa menyimak materi-materi tentang hak asasi manusia dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share materi ini kepada yang lainnya supaya kita semua memiliki kesadaran untuk menerapkan HAM sesuai dengan aturan yang ada di negara kita. Sekian dari kami, terima kasih. Salam membaca Nusantara.